Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kembali kenalin diri kita siapa. Kita ini dari Tuhan. Tapi ingat, kita bukan Tuhan, tetapi tiada yang lain. Berani megang kalimat ini? Jadi jangan lagi ke depan ini aku kaji ya, bukan mau kita mau kaji itu, jangan lagi kita bersolat itu gaya ngayal lagi. Udah cukup loh, udah berapa puluh tahun kita sembahyang ini tak jelas apa yang kita sembah itu kalau menyembah kalimatnya kan. Berdoa pun kita ini. Nah, satu contoh kasus begini. Karena kajian hakikat ini semua nyata. Kalau kita bicara tentang surga, kan semacam tujuan akhir orang beribadah. Dan digambarkanlah surga itu dalam pemahaman kita selamanya ini penuh dengan keindahan. Ada bidadari, ada susu, segala macam. Kan itu yang kita gambarkan surga itu. Ya, sehingga kita ingin masuk surga. Ya, kalau bahasa syariatnya, kenapa orang ingin masuk surga? Karena surga penuh dengan fasilitas. Apa aja ada di sana. Ya kan? Entah Alfamart, Indomaret, entah ada, entah enggak di surga itu. Dan kemudian orang di surga itu semuanya orang yang baik-baik. Tak ada orang yang jahat di surga. Nah, seperti yang selamanya inilah kita menganggap surga yang sudah kita hayalkan. Seolah-olah digambarkan ada bidadari. Itu kan birahi, nafsu, bicara surga. Sedangkan di surga tidak ada nafsu. Dalam artian nafsu sudah peringkat mutmainnah. Kan begitu. Inilah pemahaman kita yang abstrak. Dalam kajian hakikat ini harus konkret. Sebenarnya surga apa? Kita mati ingin masuk surga. Ketika kita makrifat kepada Allah, itulah surga. Kenapa? Surga itu aku, kata Allah. Jadi kalau kau sudah kenal aku, itu kalau bahasa syariatnya, itulah tiket kau untuk ini. Maka orang yang sudah merasakan rasa ketuhanan, dia sudah tidak ada ketenangan kan? Tenang, enak. Seperti apa yang dikatakan Allah ala bizikrillah itu. Ketenangan itulah surga. Maka lihat diri. Lihat diri. Ketenangan yang ku dapat dalam hidup ini berapa jam? Ya kan, kegelisahan, hati-hati. Nah, seperti itu. Surga itu konkret. Setan itu juga nyata. Tuhan itu juga nyata kalau dalam kaji hakikat. Cuma itu tadi, melalui video ini ya bagi orang yang makrifat. Agama itu apa? Allah. Surga itu Allah. Semuanya dia. Jadi kalau bahasa syariatnya itu tadi aneh, lucu, orang mau masuk surga tak kenal sama yang punya surga. Siapa boleh masuk rumah ini? Jangan masuk rumah, masuk pagar pun nggak boleh. Kalau nggak kenal. Tapi kalau Pak Amin pun udah kenal rumah ini, siapa mau larang? Nah, jadi jangan niat mau masuk surga, beribadah, mau cari pahala, enggak. Makanya di Thariqat Naqsabandiyah itu ayat mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Engkau yang ku maksud. Maksudnya diri dia pun bukan diri dia. Ridhomu yang kutuntut, dia kaulah semuanya. Nah, makanya ingat di dalam orang yang Thariqat Naqsabandiyah yang diletakkan pertama berzikir itu komitmen mengamalkan ya zikir itu. Jangan kita yang berzikir syirik, jangan. Kita kena diajari di kepiat itu mutu qabla antab mutu, matikan diri sebelum mati. Kita nggak ada, yang ada ini dia. Maka insya Allah kalau kita duduk begini dalam berzikir Naqsabandiyah itu tahan.
Kenapa bisa tahan? Karena dia nggak ada rasa ketuhanan itu. Tapi coba tes duduk begini, kalau siapa tahan? Beradu belagalah antara rasa ketuhanan dengan rasa sakit kaki. Iya kan? Nah, jadi akhirnya siapa yang berpikir itu? Gelisah, Pak. Ya gelisah. Kenapa nggak gelisah? Kaki duduk begitu, apalagi lagi kumat asam urat. Makanya banyak orang nggak suka mengamalkan Naksabandiah yang murninya beradab sesuai dengan tata cara itu. Duduk itulah Pak Min, banyak orang nggak suka. Ya kan? Tapi kalau orang yang sudah memang dia merasa duduk dia tak ada, yang ada itu dia berapa jam pun tahan. Matikan pula lampu, ya kan? Tapi kalau orang yang memang rasa keakuan dirinya yang menonjol baru 5 menit, ya kan pakai begini ya. Ini prakteknya nih, biar tahu apa. Tutup. Tidak. Kalau orang yang memang ini, karena ini gua, ya kita mutu mati nggak ada, yang ada nih dia, tahan dia berzikir sampai berjam-jam, sampai pagi. Sudah tak terasa karena bukan rasa diri dia, orang dia nggak ada. Tapi kalau kita yang nggak paham, ya rasa masih yang dominan rasa keakuan diri, walaupun udah tutup begini baru 5 menit kan tutup semua, itu diintipnya jam gini. Kok masih lama woi, katanya gitu. Kapan zikirnya itu? Makanya sering saya bilang aneh. Coba lihat, kenapa kita ini tidak dekat dengan kebaikan? Lihatlah tamsil. Kenapa ikan koki, kenapa ikan hias itu di akuarium itu dia betah? Coba perhatikan. Iya kan? Coba dia keluarkan dia dari akuarium, kan gelepar dia itu kan. Kita ini terbalik. Masuk masjid berbuat baik gelisah. Oh, kalau gini terus aja ini. Iya kan? Terbalik, gue bilang berbuat baik di dalam masjid nggak betah, nggak tahan, mau cepat ininya selesai. Nah itu pula itu ya Pak Min yang bilang ya. Iya, ini seperti itu. Nah, ini pertanda apa? Kenapa rasa jasmaniah kita yang masih menonjol, rasa ketuhanan itu belum? Nah, inilah standar ukur kalau keakuan kita masih dominan. Ya kan? Aku suka mengambil sesuatu dari kehidupan. Maksud saya, kita ini pun kalau cerita kaji, jangan ceritakan ulama ini sampai begini, jangan. Perjalanan rohaniah kita itulah yang kita ceritakan. Jadi saya bilang sama Pak Chandra, kemarin malam saya nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Aku tak tahu, tak bisa tidur, tak tidur. Cuma tercetus kalimat dari bibir saya, mulut saya ini, mudah-mudahan jangan mempengaruhi lah untuk ngaji gitu ya. Tapi kaji itu protes sama saya tulis sendiri. Sesudah aku ngomong begitu, ini saya tunjukkan bukan ompaan ya, bukan. Saya tulis soal, kenapa rupanya kalau kurang tidur, ya kan? Oh, takut terganggu, ya kan? Kenapa terganggu? Karena kau merasa eksistensi kekurang tidur itu masih mempengaruhi. Berarti dia masih ada kan begitu. Oh, kalau begitu bagaimana mengatasinya? Jangan ada pengakuan tak tidur, mau tidur nggak ada, yang ada. Oh iya Pak. Nah inilah yang saya maksud. Kita curhat dengan diri sendiri. Ya, makanya itu yang sering saya bilang, belajarlah dari buayan sampai liang. Kita boleh seminggu sekali ketemu, tapi dalam mengamalkan kaji ini sebenarnya tiap hari kita ketemu. Ya. Inilah Pak makna belajar, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Seminggu sekali kita ketemu, tapi sebenarnya mengamalkan itu
Seperti itu. Tiap hari, ya, full time kita terus merasakan itu. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa kalau bisa jemaah memahami dari kajian-kajian yang kita kaji ini. Ya, kita buka ya kajian-kajian ini, ya sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Karena sudah ada orang yang langsung menelpon saya, walaupun itu dari kampung. Itu kok sampai begitu tinggi gaji kalian? Kok berani nak Sapar menyampaikan itu? Kenapa rupanya? Udah tinggi kali tuh. Oh iya pula. Saya tahu yang dia maksudkan itu. Iya. Ya, dia telepon langsung. Dia bilang nasihati saya, hati-hati itu begini. Itu namanya orang yang, ya saya tahu dia ingin mengedepankan ilmu adab, bukan adab bapak misalnya ke saya. Adab kita ini kepada ilmu itu, kalau sudah kita tahu jangan sampai kita tinggal, ya, karena tujuan kita di dunia ini bukan dunia tujuan, ya. Jadi ini benar-benar kita pahami. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi diambil air laut untuk membersihkan jejak ketuhanan, menghapus ketuhanan dari diri, tidak akan bisa menghilangkan jejak ketuhanan pada diri manusia, karena kita ini berasal dari Tuhan. Ya, tidak mungkin Pak Amin, saya berasal dari kampung saya Labuan Batu misalnya, pulang saya ke Mandailing, nggak mungkin itu, ya kan? Pak Amin rumah di Padang Bulan, di Pasar 5 misalnya, nggak mungkin Pak Amin pulang ke Pasar 8, ya. Nah, ombak, air, saya ulangi, air, ombak, apalagi buih, alun, namanya saja yang berbeda, tapi zatnya satu. Kalau begitu, keberadaan kita ini keberadaan siapa? Ya, ini dipastikan. Jadi yang sholat itu harus karena Allah itu, ya Allahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sholat karena Allah, iya, sedekah karena Allah, iya, tapi Allah yang tak nampak, kitanya yang nampak. Inilah. Maka saya katakan kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu kalimat pemersatu, ya, antara kita dengan dia. Nah, ini materi kita malam hari ini, ya, sudah masuk isya dari tadi, ya kan? Nanti kita buka sesi tanya jawab setelah kita sholat isya.